pada minggu ke-11 ini kita coba lanjutkan materi. Ya, jadi kalau kita memiliki sinyal hasil konvolusi dari dua sinyal lain seperti X dan H di sini, maka terdapat properti transformasi Fourier yang bisa kita gunakan pada domain frekuensi, yaitu perkalian di sini. Y besar fungsi omega sama dengan X besar fungsi omega dikali H besar fungsi omega. Nah, notasi ini mungkin saya ulang lagi, pada hasil transformasi Fourier seringkali digunakan untuk huruf-huruf yang besar ya pada domain frekuensi, sedangkan yang domain time ini notasi matematisnya huruf kecil. Kemudian dari yang sudah dipelajari pada bagian sistem, jadi materi kita pada minggu kedua, kita bisa memberikan hubungan antara impulse response dan frekuensi response. Jadi kalau misalkan HT adalah output dari sistem LTI ya, dari input fungsi delta fungsi T, maka HT ini akan dikenal sebagai impulse response ya. Jadi inputnya yang semula kita definisikan sebagai sinyal X fungsi T ini, jika X fungsi T nya adalah fungsi delta, maka outputnya di sini adalah sistem itu sendiri. Nah, di situ kita kenal sebagai impulse response. Dan dari sini kita mengenal bahwa kalau kita sudah mengetahui apa yang di dalam sistem itu adalah impulse response seperti ini, nah hasil transformasi dari impulse response itu adalah frekuensi response, dinyatakan sebagai H besar omega. Jika inputnya ini biasanya ada juga yang menggunakan step function atau unit function. Mungkin ilustrasinya kalau coba saya gambarkan seperti biasanya akan berharga 0 pada time sebelum 0 ya. Jadi setelah 0 biasanya dia akan berharga 1 ya, seperti step function gitu. Biasanya kausal ya, biasanya menunjukkan saklar off dan on gitu ya. Ini misalkan pada saat time sama dengan 0 ya. Kemudian yang time lebih besar dari 0 dia biasanya berharga 1. Nah, ketika itu sebagai input untuk step function kita, maka kita nyatakan outputnya itu sebagai step response. Jadi ada beberapa istilah yang sudah kita sampaikan, ada impulse response, ada frekuensi response, dan juga ada step response. Nah, biasanya kalau step response ada juga yang menggunakan U fungsi T biasanya. Jadi biasanya dia akan berharga 0 pada saat time lebih kecil dari 0 dan berharga 1 pada saat time lebih besar sama dengan 0. Oke, untuk mengulang pernyataan ini tadi, transformasi Fourier dari impulse response sendiri adalah H fungsi T di sini, adalah frekuensi response H fungsi omega, maka kita bisa nyatakan kalimat ini sebagai notasi matematis seperti ini. Di sini F dalam tulisan seperti ini, tulisan Latin dari impulse response ini sama dengan frekuensi response. Konsep ini penting karena biasanya akan sering digunakan karena akan menyederhanakan sesuatu yang lebih kompleks pada domain waktu atau time, dan penyederhanaan tersebut biasanya dilakukan pada domain frekuensi. Dari sini sudah kita nyatakan sebelumnya, ini adalah konsep yang kita pelajari hari ini, dan di sini kita sudah bisa memahami kalau ada suatu sistem dinyatakan sebagai impulse response juga bisa dinyatakan sebagai frekuensi response. Jadi ini adalah dua bentuk yang sama. Nah, di sini mungkin ada dua sistem ya, ada H1, H2, ini juga H besar 1, H besar 2. Nah, misalkan kita melewati dua sistem seperti ini, nah prosesnya ini bisa saja berlaku bolak-balik ya. Jadi seperti yang tadi, apakah X yang duluan atau H duluan bisa ditukar gitu. Nah, kalau misalkan ada bentuk seperti ini ya, untuk menegaskan apa yang sudah kita sampaikan tadi, bentuk H besar 1 fungsi omega dikali H besar 2 fungsi omega dikali X besar fungsi omega ini bisa juga kalau kita posisinya ditukar nih antara H1 dan H2 nya akan menghasilkan E besar fungsi omega. Oke, jadi
diagram di atas ini kurang lebih sama untuk diagram yang di bawah. Nah, berikut ini adalah contoh. Jadi kemarin kita sudah mempelajari berkaitan dengan Laplace, transformasi Laplace, dan di sini mungkin contoh yang bisa kita lihat untuk LTI system. Jadi kalau misalkan kita asumsikan bahwa H fungsi T adalah komponen real, maka dia akan memiliki karakteristik bahwa dia simetri dari ilustrasi plot fungsi frekuensinya. Dan kalau misalkan kita punya fungsi input X fungsi T-nya itu adalah fungsi seperti ini, E pangkat J omega 0 T. Nah, biasanya kita bisa lakukan ini dengan menggunakan konsep yang sudah kita pelajari, dan tentu saja menggunakan apa yang sudah kita pelajari di transformasi Laplace kemarin. Nah, karena berkaitan dengan analisis fungsi kontinu dan integral ya. Terima kasih, selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.